Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya coba untuk membuat sebuah resume modul 1 di dalam momen bimbingan teknis guru informatika yang diadakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan kepanitiaan atau yang membuat pensukses acara BIMTEK ini. Perkenalkan, nama saya Bismi Aulia. Saya dari guru TIK dari SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Mungkin sedikit ya tentang SMA Negeri 1 Pulau Aceh ini, yaitu sekolah terluar Indonesia. Ya, kalau kita melihat di peta itu tetangganya Sabang. Jadi ada Pulau Sabang, ini ada nama Pulau Aceh. Jadi kita termasuk perjalanan menuju ke tempat tugas itu naik bot tradisional atau naik kapal feri. Bila cuaca bagus itu ada kapal ferinya. Kalau cuaca kurang bagus kita lebih cenderung naik bot tradisional. Kita guru di sana alhamdulillah sudah 17 tahun semenjak pengangkatan jadi PNS. Baik, mungkin itu sedikit ya. Di sini saya melihat ini juga sedikit mungkin pengalaman belajar ya. Saya kalau ditanya pengalaman belajar tentang informatika, ini terus terang saya S1 dan S2 saya itu di mata pelajaran kimia. Untuk kenapa bisa beralih ke TIK atau informatika, karena saya mengambil keahlian ganda yang juga diadakan oleh pihak Kemendikbud, ya, ahli fungsi atau ahli berganda sertifikasinya itu mata pelajaran kimia, biologi, fisika yang udah terlalu banyak itu digandakan untuk bisa menjadi guru terampil, guru produktif yang ada di SMK. Waktu itu kita mengambil mata pelajaran multimedia, yang multimedia ini serumpun dengan TIK pada saat kurikulum 2013, dan sekarang juga itu dianggap serumpun untuk informatika fase E. Kalau untuk fase F nampaknya kami kurang tahu juga apakah sertifikat kami ini serumpun dengan informatika. Alhamdulillah, pengalaman baru yang kami dapatkan ya, kita mendapat informasi dan wawasan baru. Kita juga dari Pak Asep, dari Bang kemarin itu Bang Jamal ya, dari Kak Nuha. Jadi kita dapat wawasan baru tentang informatika ini. Jadi informatika ini diharapkan kita itu mampu berpikir komputasional ya, sistematik, bertahap, berproses, sehingga mendapatkan satu keinginan ya, satu tujuan yang hendak dicapai. Terus saya kenapa suka dengan dunia
keahlian ganda saya dengan multimedia, karena emang sudah bosan mungkin dengan dunia kimia ya. S1 S2 saya kimia, jadi waktu ada peluang untuk keahlian ganda, saya suka dengan dunia IT. Nah, terutama dunia yang banyak medianya, multimedia. Nah, jadi di sini saya melihat perkembangannya begitu cepat, canggih ya, dan bisa memudahkan pekerjaan kita. Nah, dari fasilitas-fasilitas yang begitu cepat perkembangannya. Nah, jadi informatika ini juga saya melihat ya, untuk lintas mata pelajaran juga itu sangat luas ya. Jadi makanya kalau dibilang guru TIK, kenapa nggak dibilang lagi kenapa nggak ada lagi pelajaran TIK? Karena diharapkan semua guru-guru ya, mata pelajaran apapun itu harus mampu, harus bisa TIK. Nah ya, jadi saya tertarik aja dengan TIK dan informatika ini. Nah, terus yang selanjutnya kita memperoleh etika di dalam, kita juga harus bisa mengelola ya etika untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, emosi-emosi yang saya rasakan dalam belajar mengajar, saya seperti saya bilang tadi, saya merasa belum sempurna menjadi guru TIK karena di sini ada konsep coding ya, konsep jaringan sejenisnya ya, pemrograman. Nah, mungkin dari situ yang kami selaku guru multimedia ya, selama setahun penuh digodok di guru multimedia itu merasa sulit untuk mendapatkan konsep coding tadi itu, jaringan, pemrograman. Nah, jadi kan kami memang dilatih untuk guru-guru ya multimedia, video, foto. Nah, habis itu gambar 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, seperti itu ya. Proses pembuatan film ya, bagaimana foto, merawat kamera. Nah, seperti itulah. Jadi alhamdulillah dengan ada BIMTEK ini ya sangat terbantukan lah kami untuk guru-guru ini. Nah, alhamdulillah. Terus yang lain, alhamdulillah, yang lain anak-anak ya, selama ini ya sebatas kemampuan saya. Yang penting mereka tetap berproduktif. Nah, kami biasanya mengajarkan hal-hal yang aplikatif yang mereka butuhkan memang di sekolah, itu seperti membuat tas foto mandiri ya, isi Google Form. Nah, bagaimana scan yang jelas dan tidak buram. Nah, seperti itu. Nah, terus menganjurkan dengan bijak dan berani tampil untuk menghasilkan produk di media sosial. Nah, jadi kita biasanya anak-anak ini kita latih untuk berani berbicara, mengungkapkan pendapat, tapi kita buat videonya dan kita kita sharing produknya itu. Nah, itu aja mungkin yang emosi ya. Kalau ditanya emosi, alhamdulillah semangat terus ya. Nah, terus hal baik selama ini dalam pembelajaran ya, kita membuat kesepakatan kelas ya, seperti di PMM saat ini kan membiasakan adanya produk dihasilkan baik hard copy, soft copy, atau berupa link. Nah, jadi kita membiasakan anak ini ada karya baik itu dalam bentuk file maupun link.
Nah, terkadang kita ajarkan juga dengan hard copy-nya. Nah, terus hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, ya karena tidak semuanya, kami kan daerah pegunungan dan laut, ya, jadi kita nyebrang laut dan di situ ada bukit, ya. Nah, bukit, ada daerah tinggi dan rendahnya juga. Nah, tidak terlalu besar pulaunya. Ya, tidak semua siswa mau berpartisipasi, tentu banyak faktor, ya. Nah, terutama masalah ekonomi, dan tidak semua siswa terampil. Itu aja sih yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, dan kita terus usahakan anak-anak ini mau berpartisipasi dan terampil. Nah, pertanyaan kritis kepada siswa yang diajukan, menggali informasi, kita biasanya memotivasi dengan beberapa video, ya, kemudian foto atau web, ya, bacaan web. Nah, kemudian kita tanyakan bagaimana hal sulit yang kita pikirkan, bagaimana hal yang sulit itu menjadi mudah dikerjakan, ya. Misalnya kita buat foto, pas foto, nah ketika mereka harus pergi ke sebuah studio dengan membayar 50.000, nah mungkin dengan mereka mencari pencahayaan yang cukup, nah mereka bisa membuat foto sendiri secara mandiri. Nah, lebih seperti itu aja yang kita gali ke anak-anak. Atau dampak banjir atau apa. Nah, walaupun itu bukan mata pelajaran TIK, tapi kita tetap sadar lingkungan itu tetap kita perjuangkan supaya mereka mendapatkan juga informasi-informasi apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, mengapa begitu mudah orang mendapatkan cuan? Nah, itu juga kita gali supaya mereka tidak berpikir buntu. Nah, nggak harus dengan ke laut. Nah, tapi hasil laut itu kita kelola dengan baik, juga diolah dengan baik, juga bisa mendapatkan cuan. Nah, bagaimana pemasaran barang agar cepat dan efektif, dan luar biasa emang informatika. Lintas mata pelajaran saya melihat ini bisa dihasilkan di sebuah informatika, ya. Nah, memang betul sekali ini. Nah, terus yang lain, mengapa seorang bisa buat ini dan itu? Nah, ya, dengan perkembangan zaman yang begitu canggih. Nah, wawasan baru dari materi yang sudah dipelajari informatika ini wawasan luas seperti saya bilang tadi, ya. Memberi informasi berpola pikir sistematik sehingga menghasilkan satu produk, ya, atau satu hal yang diinginkan. Nah, dan memecahkan masalah. Nah, ya, mampu berpikir informatika ini, komputasionalnya ini, yaitu mampu memecahkan masalah, ya, setidaknya dari masalah besar menjadi kecil, ya. Ketika masalah kecil bisa dihilangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai. Tantangan guru informatika, nah mereka harus update dengan zamannya. Nah, kemudian selalu semangat belajar, ya, motivasi peserta didik untuk ramah dan santun, beretika dalam mendapatkan informasi atau mengupdate informasinya. Mereka harus tetap beretika, ya, beretika. Nah, solusi dalam menghadapi perkembangan zaman, tentu kalau kita muslim,
ya, kita harus mengaitkan semuanya itu dengan kebesaran Allah. Nah, itu mungkin yang kita bisa menundukkan ego-ego kita, ya, atau nafsu-nafsu kita, ya, bisa mengontrol semuanya hal-hal yang buruk itu dengan mendekatkan diri atau melihat kebesaran Allah. Nah, koordinasi kita biasanya juga koordinasi baik dengan guru mapel pai dan guru mapel lainnya, ya, nggak mesti dengan pai juga, memaparkan contoh-contoh fenomena yang terjadi di bumi akibat human error. Nah, jadi kita kesalahan manusia, ya, kenakalan manusia, kecerobohan manusia, itu juga kita sampaikan efek kepada bumi, ya, efek kepada baik lahir maupun batin. Nah, kemudian pengalaman masa lalu, nah, guru lebih aktif, lebih banyak berbicara, ya. Ini saya rasakan juga, ya, karena memang harus model menyuapkan nasi ke anaknya, ya. Guru lebih memberi informatif, tidak menggali literasi siswa, ya. Nah, siswa belum terbiasa berinteraksi dengan komputer. Nah, itu kan berjenjang dia, karena informatika ini kan ada di SMP juga. Nah, kalau di SD mungkin, kalau di Aceh belum, ya, tapi kelas digital di Aceh sudah ada, ya, kelas digital. Tapi kalau untuk daerah kami Pulau Aceh belum ada kelas digital. Yang udah ada guru SMP itu udah ada guru TIK. Nah, apakah informatika juga sudah masuk, itu saya kurang paham juga. Tapi yang saya dengar itu guru TIK ada di SMP 1 Pulau Aceh. Nah, ya, di SMP-nya. Solusi penerapan di masa mendatang, ya, kita harus mencari model seperti 2013 juga, ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menarik, ya, yang sesuai dengan konsep yang lagi dibahas. Nah, terus siswa diberikan pertanyaan kritis, nah, supaya mereka berpikir sebab dan akibat. Nah, terus mendesain LKPD yang konstekstual, bermakna bagi siswa, ya. Praktik baik yang dilakukan dalam modul 1 informatika. Nah, praktik baiknya, ya, kita berharap siswa ini terbiasa dengan berpikir sistematik, ya, bertahap, bisa menyelesaikan masalah dari yang besar masalah menjadi kecil-kecil, hilang masalahnya, ya. Siswa mengapa hal ini terjadi, bagaimana itu terjadi. Nah, itu harus kita gali terus supaya mereka berpikir kritis dan terjadi perubahan yang baik, ya, perubahan pola pikir positif dan konstekstual. Nah, siswa semakin kompak di P5, semakin terampil memakai aplikasi praktis untuk keperluan sehari-hari. Nah, itu yang kita selalu berbuat baik atau praktik baiknya di situ. Praktik baik yang dilakukan dalam mata pelajaran di luar informatika, ya, seperti saya bilang tadi, ya, kita mendampingi, di sini saya nggak tulis, mendampingi juga guru-guru, ya, di dalam PMM-nya. Nah, untuk membuat aksi nyata, belajar membuat aksi nyata di PMM-nya dalam bentuk desain-desain mungkin. Nah, atau dari segi mengetik, nah, ketik mengetik, ya. Nah, terus kalau dari siswa sendiri sih kembali memecahkan masalah, ya, terus belajar desain,
Nah, buat pas putus secara mandiri dan siswa semakin kompak di P5. Nah, mungkin ini salah satu ruang belajar komputer kami, dan nah ini salah satu desain dari siswa saya. Oke, terima kasih kawan-kawan di Bintek Kemendikbud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.